Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Perkenalkan, saya Salwa Jinan, dan di sini saya akan menjelaskan mengenai analisis laporan keuangan. Yang pertama, apa itu analisis laporan keuangan? Menurut Harjito dan Martono tahun 2021, itu menyampaikan bahwa analisis laporan keuangan adalah analisis tentang kemampuan keuangan suatu entitas secara sistematis yang membutuhkan laporan posisi keuangan dan laporan laba rugi yang komprehensif. Selanjutnya, untuk dasar dari laporan keuangan, yaitu berasal dari laporan keuangan entitas yang terdiri dari 5 bagian. Yang pertama ada posisi keuangan entitas. Yang kedua, laporan laba rugi yang komprehensif. Yang ketiga, perubahan ekuitas. Yang keempat ada laporan arus kas. Dan yang terakhir, catatan atas laporan keuangan. Selanjutnya, laporan keuangan yang bagus itu mampu menyampaikan informasi yang berguna, yang dibagi menjadi 7 macam. Yang pertama, ada sebagai bentuk pembuatan keputusan dalam investasi. Yang kedua, sebagai bentuk pengambilan keputusan analisa kredit. Yang ketiga, sebagai bentuk pengukuran aliran kas entitas. Yang keempat, sebagai bentuk pengukuran sumber ekonomi. Yang kelima, sebagai bentuk kepemilikan sumber dana entitas. Yang keenam, untuk mengevaluasi perubahan kepemilikan sumber dana entitas. Dan yang terakhir, untuk mengevaluasi anggaran dana yang ada. Selanjutnya, teknik analisa keuangan menurut pendapat Kasmir tahun 2019 itu menyampaikan bahwa sebelum melakukan analisa laporan keuangan, diperlukan beberapa teknik dalam menganalisa laporan keuangan tersebut. Yang pertama, mencari informasi berupa data tentang keuangan maupun pendukung yang diperlukan selengkap mungkin, baik dalam satu periode atau beberapa periode yang dapat dipergunakan sebagai bentuk komparasi. Yang kedua, melakukan pengukuran dengan rumus yang sudah ditentukan dengan cermat dan teliti sehingga hasil yang diperoleh benar-benar teruji ketepatannya. Rumus yang digunakan merupakan rumus yang sudah biasa dipergunakan atau sesuai dengan standar yang ada. Yang ketiga, melaksanakan kalkulasi dengan menginput angka-angka yang diperoleh dari laporan keuangan dengan detail. Selanjutnya, ada metode analisa keuangan menurut pendapat Kasmir tahun 2019. Secara praktiknya ada 6 model analisa laporan keuangan yang dapat digunakan. Yang pertama, ada metode analisa statis atau vertikal, yang mana analisis statis adalah analisa yang dipergunakan untuk suatu periode laporan keuangan. Perhitungan pada penyajian pos akun dalam laporan keuangan yang digunakan sesuai satu periode dan informasi sebelumnya itu tidak dapat diinformasikan. Yang kedua, ada analisa dinamis atau horizontal, yang mana analisa dinamis adalah analisa yang dipergunakan terhadap beberapa periode laporan keuangan. Perhitungan pada penyajian pos-pos akun dalam laporan keuangan yang digunakan untuk komparasi agar dapat menunjukkan perkembangan maupun perubahan pada setiap periode yang dianalisa. Analisis ini cukup familiar, disebut dengan analisis intercompany. Yang ketiga, ada analisa komparatif antar laporan keuangan, yang mana analisa perbandingan antar laporan keuangan adalah analisa yang dipergunakan terhadap dua atau lebih laporan keuangan yang atau entitas sejenisnya. Perhitungan pada penyajian pos akun dalam laporan keuangan yang digunakan untuk komparasi setiap laporan keuangan entitas sejenis. Analisa ini cukup familiar disebut dengan analisa intracompany. Yang keempat, ada metode analisa tren, yang mana analisa tren adalah analisa yang dipergunakan dan dinyatakan dalam bentuk persentase tertentu. Perhitungan pada penyajian pos-pos akun dalam laporan keuangan yang digunakan untuk melihat perubahan naik, turun,
atau tetap maupun seberapa besar perubahan tersebut yang dihitung ke dalam persentase. Yang kelima, ada analisa sumber dan penggunaan dana, yang mana analisa yang dipergunakan agar dapat memperoleh sumber dana maupun penggunaan dana entitas itu berupa uang tunai maupun modal kerja pada dalam satu periode. Yang terakhir ada analisa rasio, yang mana analisa rasio adalah analisa yang dipergunakan untuk mengukur hasil kerja pada penyajian pos akun yang digunakan. Selanjutnya, likuiditas. Mengenali likuiditas itu sering dikaitkan dengan kemampuan entitas secara internal, yaitu dapat melunasi atau membayar segala transaksi yang terjadi di internal perusahaan. Dan likuiditas itu sering sekali dikaitkan dengan kemampuan entitas secara eksternal, yaitu bisa atau tidaknya suatu perusahaan melunasi dan membayar segala transaksi yang terjadi di eksternal perusahaan tersebut. Cara untuk meningkatkan likuiditas itu ada beberapa macam. Yang pertama, ada menambah modal yang di-store untuk mengurangi liabilitas lancar dan memperkuat modal kerja berupa kas. Yang kedua, meningkatkan penjualan persediaan secara tunai dan untuk mengurangi liabilitas lancar. Yang ketiga, menambah liabilitas jangka panjang berupa pinjaman kepada bank atau utang obligasi untuk mengurangi liabilitas lancar dan memperkuat modal kerja. Yang keempat, menjual aset tetap sebagian yang sudah tidak dipergunakan atau telah habis masa pakainya dengan tujuan melunasi liabilitas lancar. Yang kelima, pencaharian investor yang baru. Dan yang keenam, menjual aset tetap yang tidak berwujud seperti waralaba. Selanjutnya ada solvabilitas. Analisa solvabilitas dilakukan untuk menilai kemampuan entitas melunasi seluruh liabilitas dengan aset yang dimilikinya. Dalam hubungannya dengan likuiditas, maka ada 4 kemungkinan hubungan perusahaan yang bisa terjadi. Yang pertama ada entitas liquid dan solvable. Yang kedua ada entitas liquid dan insolvable. Yang ketiga ada entitas illiquid dan solvable. Dan yang terakhir ada entitas illiquid dan insolvable. Selanjutnya ada rentabilitas. Analisa rentabilitas itu dilakukan untuk menilai kemampuan entitas dalam memperoleh pengembalian atas laba dari setiap modal yang digunakan, baik untuk memperoleh operasional maupun investasi entitas. Rentabilitas terdiri dari dua macam. Yang pertama ada rentabilitas ekonomi atau yang dapat digambarkan dalam rasio return on total asset atau disingkat ROA. Dan yang kedua ada rentabilitas modal sendiri atau yang dapat digunakan dalam rasio return on equity atau disingkat ROE. Sedangkan DuPont System adalah suatu sistem analisa yang mempelajari hubungan antara tingkat perputaran aset entitas dan margin laba bersih entitas, atau yang digambarkan dalam rasio pengembalian atas investasi, yang biasa disebut ROI. Yang pertama ada penjelasan dari ROA atau Return on Total Asset, yang mana adalah rumus untuk menilai kemampuan modal yang ditanamkan ke aset entitas agar memperoleh laba bersih sebelum bunga dan pajak entitas. Maka dijabarkan dengan rumus laba sebelum bunga dan pajak dibagi dengan total aset yang ada. Selanjutnya, return on equity adalah rumus untuk menilai kemampuan tingkat ekuitas atau entitas untuk memperoleh laba bersih untuk pemilik saham perusahaan. Dijabarkan dengan rumus laba bersih setelah pajak itu dibagi dengan total ekuitas yang ada. Dan yang terakhir ada return on investment.
Adalah rumus ya untuk mengukur kemampuan modal yang ditanamkan ke aset entitas untuk memperoleh laba bersih. Dijabarkan dengan rumus laba bersih setelah pajak itu dibagi dengan total aset yang ada. Atau bisa digunakan dengan cara lain, yaitu NPM dikali TATO. Selanjutnya ada jenis rasio keuangan. Terdapat 4 jenis rasio keuangan entitas yang dapat digunakan. Yang pertama ada rasio likuiditas. Rasio tersebut dipergunakan untuk menilai kemampuan entitas dalam membayar liabilitas jangka pendek yang sudah jatuh tempo. Beberapa rasio likuiditas yang dapat disampaikan, yang pertama ada current ratio, yang kedua quick ratio, yang ketiga cash ratio. Untuk current ratio atau bisa disebut dengan rasio lancar merupakan rumus untuk menilai kemampuan entitas dalam membayar liabilitas lancar yang akan jatuh tempo. Untuk rumusnya, yaitu aset lancar dibagi liabilitas lancar. Selanjutnya ada quick ratio yang mana biasa disebut rasio cepat. Adalah rumus untuk menilai kemampuan entitas dalam membayar liabilitas lancar menggunakan sumber likuid yang tersedia. Untuk rumusnya, kas dan bank ditambah efek ditambah piutang dibagi dengan liabilitas lancar. Selanjutnya, cash ratio merupakan rumus untuk menilai kemampuan entitas dalam membayar liabilitas lancar menggunakan uang tunai yang tersedia dan efek yang dapat diuangkan. Untuk rumusnya yaitu kas dan bank ditambah efek dibagi dengan liabilitas lancar. Yang kedua, jenis rasio pengungkit yang dapat dipergunakan untuk menilai kemampuan berapa besar aset entitas yang telah dibiayakan ke liabilitas entitas tersebut. Beberapa rasio pengungkit yang dapat disampaikan ada debt ratio, yang kedua debt to equity ratio, dan yang terakhir ada time interest earned ratio. Untuk debt ratio merupakan rumus untuk menilai total aset telah dibiayakan oleh liabilitas entitas atau dana dari pihak eksternal entitas tersebut. Hal ini disampaikan juga sebagai bagian dari kebijakan utang menurut pendapat dari Leon tahun 2022. Untuk rumusnya, total liabilitas dibagi dengan total aset yang ada. Selanjutnya, debt to equity ratio adalah rumus untuk mengukur bagian dari model entitas yang dipergunakan menjamin keseluruhan liabilitas entitas yang ada. Untuk rumusnya, total liabilitas dibagi dengan total ekuitas. Selanjutnya, times interest earned ratio adalah rumus untuk menilai kemampuan laba operasi entitas agar melunasi biaya bunga. Untuk rumusnya, laba sebelum bunga dan pajak itu dibagi dengan bunga yang ada. Yang ketiga, jenis rasio aktivitas yang mana dipergunakan untuk menilai kemampuan berapa besar efektif peran dari manajemen entitas dalam menggunakan sumber dana entitas yang ada. Untuk rasio aktivitas dibagi menjadi beberapa macam, ada receivable turnover ratio, ada average collection period ratio, ada inventory turnover, dan yang terakhir ada average day inventory, dan yang terakhir ada total asset turnover. Untuk receivable turnover ratio merupakan rumus untuk menilai dana yang tersimpan dalam piutang berputar pada waktu tertentu. Untuk rumusnya yaitu penjualan kredit dibagi dengan piutang rata-rata. Untuk average collection period ratio merupakan rumus untuk mengukur waktu yang diperlukan untuk memperoleh piutang. Rumusnya piutang rata-rata dikali dengan 360 dibagi dengan penjualan kredit. Yang ketiga ada inventory turnover, adalah rumus untuk menilai dana yang tersimpan dalam persediaan berputar pada waktu tertentu. Untuk rumusnya, harga pokok penjualan dibagi dengan persediaan rata-rata. Selanjutnya ada average day inventory, merupakan rumus untuk menilai waktu yang diperlukan dalam menyimpan persediaan yang ada di gudang.
Rumusnya, persediaan rata-rata dikali 360 dibagi dengan harga pokok penjualan atau HPP. Yang terakhir ada total aset turnover, merupakan rumus untuk menilai dana yang tersimpan dalam total entitas berputar pada waktu tertentu. Untuk rumusnya, yaitu penjualan bersih dibagi dengan total aset yang ada. Yang terakhir ada jenis rasio profitabilitas, yang mana dipergunakan untuk menilai kemampuan seberapa berhasilnya manajemen entitas dalam meningkatkan dan mendapatkan laba yang diperoleh dari penjualan operasional entitas. Rasio profitabilitas dibagi menjadi beberapa macam, yaitu ada gross profit margin, yang kedua ada profit margin, yang terakhir ada net profit margin. Untuk gross profit margin adalah rumus mengukur perolehan laba kotor dari setiap penjualan dalam satuan moneter, yang mana rumusnya adalah laba kotor dibagi dengan penjualan bersih. Selanjutnya ada profit margin, yang mana rumus untuk menilai perolehan laba bersih sebelum bunga dan pajak dari setiap penjualan dalam satuan moneter. Untuk rumusnya, laba bersih sebelum bunga dan pajak dibagi dengan penjualan bersih. Yang terakhir ada net profit margin, adalah rumus mengukur perolehan laba bersih setelah pajak dari setiap penjualan dalam satuan moneter. Untuk rumusnya yaitu laba bersih setelah pajak dibagi dengan penjualan bersih yang ada. Di sini selanjutnya untuk keterbatasan rasio keuangan. Rasio keuangan telah memberikan gambaran mengenai perkiraan yang telah terjadi itu menurut pendapat dari Kasmir tahun 2019. Berikut ini disampaikan keterbatasan dalam penggunaan rasio yang dibagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama ada data disusun berdasarkan proses kaidah akuntansi, di mana data akuntansi ditafsirkan sesuai dengan metode akuntansi yang telah diberlakukan. Untuk contohnya, metode alokasi penyusutan dan alokasi penilaian persediaan. Yang kedua, untuk pelaksanaan pelaporan berbeda yang membuat laba atau ruginya yang telah dilaporkan menjadi berbeda dan dapat mengalami perubahan sehubungan dengan prosedur laporan keuangan. Yang ketiga, adanya ketidakcurangan data keuangan sehingga ada ketidakjujuran dalam penyajian angka-angka dalam laporan keuangan. Yang keempat, alokasi pengeluaran biaya atas suatu entitas maupun entitas lainnya yang berbeda. Untuk contohnya, yaitu biaya atas pelaksanaan riset dan pengembangan, merger, dan cadangan kredit yang macet. Yang kelima, ada penyusunan tahun fiskal laporan berbeda. Dan yang keenam, ada efek pengaruh musiman sehingga terjadi perbedaan jika tidak dikomprehensifkan. Maka apa saja yang perlu diperhatikan dalam analisa laporan keuangan? Yang pertama ada analisa dilaksanakan secara cermat dan akurat. Yang kedua, jika munculnya perbedaan, maka harus dilakukan rekonsiliasi kembali. Yang ketiga, penyimpanan hasil rasio keuangan yang harus dilakukan dengan cermat. Yang keempat, analisa harus menguasai dan memiliki kecakapan dalam hal pengelolaan tentang operasional entitas. Yang kelima, analisa harus memperhatikan hal yang terselubung di dalam laporan keuangan yang ada. Untuk kesimpulan dari materi kali ini, yaitu analisa laporan keuangan penting untuk menilai kesehatan finansial suatu perusahaan, membantu pengambilan keputusan strategis, dan memastikan keberlanjutan bisnis. Sekian materi yang dapat saya jelaskan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.